Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh Jaya Properti, akhirnya perumahan Purworejo. Kali ini kita akan membahas untuk mengenai sikap apa yang kita lakukan saat kita berhadapan dengan pembeli ataupun konsumen seperti itu. Jadi pengalaman saya pribadi, karena saya beberapa sudah terjun di dunia properti sekitaran dari 2017 akhir 2018 awal, ya mungkin 5 tahunan ini yang saya hadapi untuk menghadapi konsumen ataupun pembeli itu waktu lihat cek di lokasi. Itu ada beberapa pengalaman saya seperti itu. Jadi ada beberapa konsumen yang kalau ada beralasan mungkin kita sudah menunjukkan lokasinya, kita sudah menunjukkan lokasi denah rumahnya, spesifikasi bangunannya, terus juga untuk kita juga memperlihatkan untuk legalitas untuk perumahan itu juga seperti itu. Jadi sikap yang pertama kita, tapi itu kan kita ketenangan. Terus juga kita buat selek mungkin, nggak gugup lah seperti itu. Kadang ada beberapa waktu saya pertama kali terjun di dunia properti, pasti saya akan punya rasa gugup, teman-teman. Apakah mungkin Mas? Iya, saya pasti punya rasa gugup. Beberapa kali saya hadapi, jadi saya bingung untuk, bahkan yang awalnya itu saya mungkin tahu jawabannya, tapi karena saya gugup, saya bingung untuk jawab. Sebenarnya itu pertanyaan itu mudah sebenarnya, karena saya gugup dan saya panik, jadi saya juga lumayan bingung juga menjawabnya. Nah, contoh katanya, jadi saya membuat sekarang yang saya hadapi, sekarang yang saya untuk menghadapi konsumen itu selek mungkin, teman-teman. Jadi buatlah seolah-olah itu kita sudah punya jawaban sebelum konsumen itu menanyakan sesuatu pada kita, seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan dari awal urutan dari A sampai Z. Sebisa mungkin pertanyaan itu sudah dari situ semua. Apa yang mau dijawab, jawaban yang kira-kira pertanyaan yang mau dijawab, yang mau ditanyakan kepada saya. Nah, jadi buatlah konsumen itu tidak banyak nanya. Oh, ternyata keterangan dari Masnya ini sudah cukup kok. Mungkin dari lokasinya, spesifikasi bangunannya, legalitasnya, untuk tipe bangunannya, spesifikasi bangunan untuk dalamnya menggunakan apa. Jadi itu aja sebenarnya pertanyaan dari konsumen. Nah, jadi kita buat jawaban yang sekiranya pertanyaan itu sudah ada. Jadi saya akan membuat lontaran jawaban. Nah, pertanyaan dari A sampai Z itu jawaban. Jadi konsumen itu mau tanya, jadi sudah ada jawabannya. Jadi nggak perlu nanya lagi secara langsung seperti itu. Jadi yang saya hadapi sekarang seperti itu. Jadi itu pun saya beberapa kali otodidak untuk saya bilang, oh ternyata banyak konsumen itu yang menanyakan ya ini aja kok, nggak jauh dari kata-kata ini sebenarnya. Saya bilang itu tidak terlalu sulit sebenarnya. Cuma kadang-kadang ada beberapa yang mungkin beliau itu merasa mahal untuk harga rumahnya itu. Mungkin banyak alasan untuk nanti dulu, tak pikir-pikir dulu, tak bilang dulu sama istri, ataupun rembukan dulu, seperti itu. Jadi itulah kadang-kadang, makanya kita membuat yang susah itu membuat yakin untuk konsumen itu bahwasanya yang apa yang kita pasarkan itu sudah bagus untuk konsumen itu, seperti itu. Jadi ada beberapa yang kesulitan saya itu kadang kalau konsumen itu bahas untuk harga, dia suka sama tempatnya, cuman kesulitannya di harga, seperti itu. Jadi makanya dari saya sendiri itu sebelum kita pasarkan, saya harus punya data lengkap untuk perumahan yang saya pasarkan. Jadi saya harus ketemu sama developernya, saya juga harus nanya untuk spesifikasinya, saya juga menanyakan untuk kelengkapan semuanya. Jadi saya usahakan pertanyaan itu sudah ada yang saya tahu, data itu sudah ada sama saya. Jadi nggak perlu untuk kita menanyakan lagi ke developer yang bersangkutan, seperti itu. Jadi membuat tidak kerja dua kali, seperti itu. Jadi kita juga di Purworejo sendiri itu variasi, teman-teman, kalau untuk masalah harga. Jadi karena sesuai dengan lokasi, karena beberapa lokasi Purworejo itu kalau udah mendekati kota itu dengan luasan kecil tapi harga sudah tinggi, teman-teman, karena di sana tanah sudah pasti mahal. Kalau kita luasan luas pasti akan lebih mahal lagi. Wong dengan luasan tanah yang kecil aja itu udah lumayan juga. Menurut saya itu udah masuk mahal juga, sebenarnya, teman-teman. Tapi karena
itu kan tergantung dari konsumen itu mau nyari lokasi yang strategis ataupun mengikuti budget. Yang paling saya tanyakan seperti itu. Bapak itu mau memilih lokasi, tapi kan pasti budgetnya sudah ada. Atau Bapak mau mengikuti budget Bapak, cuma lokasinya ya yang ngikutin itu aja, seperti itu. Jadi saya akan menawar seperti itu. Pasti beliau akan menanyakan, aku sih ngikutin lokasi aja mas. Nah, tapi kadang-kadang juga dia mengikuti pasti harga juga di belakang seperti itu. Nah, saya juga mahal seperti ini karena kalau harga seperti ini itu nggak mungkin kalau di kota itu udah harga murah teman-teman, seperti itu. Jadi kita juga kalau harganya sudah tinggi pasti itu harga rumah juga tetap tinggi juga ikuti seperti itu. Kadang-kadang ada yang nyampe tipe 36 itu sudah hampir juga 250 jutaan. Tapi kalau yang di pinggiran desa atau pinggiran kota itu masih lumayan teman-teman, masih masuk lah kalau untuk harga untuk properti yang mencakup untuk dananya itu mencukupi seperti itu. Jadi kalau di pinggiran kota itu tipe 36 luasan 80 masih bisa 190 180 juta seperti itu. Jadi harga di Projo itu bervariasi ya, jadi sikap yang pertama kali kita harus punya data. Jadi sebelum kita menghadapi konsumen, kita sudah punya data yang matang untuk menghadapi konsumen. Seandainya besok itu mau ada yang cek lokasi seperti itu. Jadi karena saya sendiri yang langsung terjun di lapangan, jadi kadang-kadang saya langsung menemui konsumen langsung ataupun pembelinya langsung. Jadi saya harus punya data, saya punya rincian, pasti ini yang akan ditanyakan. Nah ini saya akan jelaskan. Jadi beliau sudah nggak perlu nanya lagi, nggak perlu nanya banyak. Mungkin nanya cuma 1-2 selesai. Ya syukur-syukur langsung deal, langsung bisa booking fee. Itu yang kita harapkan seperti itu teman-teman, sebagai marketing, freelance ataupun sebagai agen properti. Jadi kita meminimalisir waktu juga sebenarnya. Jadi kita telah jelaskan panjang A sampai Z, mungkin beliau sudah jelas dan oke, seperti itu yang kita harapkan seperti itu. Tapi kan kadang ini hanya kita spekulasi saya sendiri sebenarnya, yang keinginan agen ataupun keinginan marketing ataupun freelance itu sama sebenarnya. Maunya ya sekali ngomong ini ya udah deal seperti itu. Cuma nggak bisa teman-teman. Ya ada beberapa, cuman tidak semuanya seperti itu. Jadi perlu data yang jelas. Perlu juga kadang beberapa konsumen juga nanya, developernya siapa sih? Kadang-kadang seperti itu. Jadi ada beberapa developer yang memang sudah terkenal banget teman-teman di Purworejo. Jadi mereka pun udah tahu namanya. Oh ya udah oke, fun seperti itu. Jadi saya tinggal ngajak ke kantor developer tersebut. Bedanya kalau saya melengkapi berkas, biasanya lewat kantor saya. Jadi saya akan mungkin ambil ke rumahnya pembeli ataupun beliaunya ke kantor saya seperti itu. Jadi kita fleksibel teman-teman. Jadi sikap apa yang kita itu ya pertama sopan, ramah, ya. Jadi kita juga berpenampilan yang baik. Jadi bertutur kata yang sopan itu aja teman-teman. Jadi penampilan juga mempengaruhi juga. Kan nggak mungkin kita memenuhi konsumen dengan pakaian seadanya, itu nggak bisa juga. Karena kita juga harus menunjukkan kita itu marketing yang profesional. Jadi kita itu, bagi saya berjalan di dunia properti itu sebagai agen properti. Jadi tidak marketing di dalam kantor seperti itu, beda. Makanya saya juga harus punya sikap sendiri, membuat nama saya juga, membawa nama agen saya juga. Jadi kepuasan konsumen juga itu yang saya perhatikan seperti itu. Jadi saya juga banyak beberapa teman komunitas marketing juga, kita punya komunitas juga di grup. Jadi kita juga ada kadang-kadang membahas kesulitan ataupun genduroso untuk masalah menghadapi konsumen ataupun untuk pemasaran di dunia properti, khususnya di Kabupaten Purworejo itu ya dibilang sulit enggak, dibilang enggak ya lumayan seperti itu. Jadi tergantung dari situasi kondisinya apa yang kita hadapi seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin menanyakan lokasi ataupun menanyakan tentang berhubungan dengan properti, bisa nanti akan saya kasih nomor WA saya di kolom deskripsi dan juga alamat kantor saya. Bahkan mungkin teman-teman yang dekat di wilayah daerah Purworejo bisa mampir ke kantor ataupun bisa kontak saya seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman yang membutuhkan properti hunian di Purworejo bisa hubungi kontak saya di deskripsi dan ataupun datang langsung ke kantor. Kita buka dari Senin sampai Minggu, kita buka full kecuali kalau ada urusan mungkin saya kalau pribadi, jadi
tutupnya itu tidak ada dipastikan dari Senin sampai Minggu itu kapan kita libur. Tapi kalau untuk hari raya ataupun berhubungan keagamaan biasanya saya libur lah seperti itu. Cuma kalau untuk cek lokasi kita bisa menyesuaikan jadwal seperti itu aja. Kita fleksibel aja teman-teman. Jadi kalau untuk survei itu kita full lah. Selagi itu masih bisa waktunya itu masih bisa dicakup untuk jarak, itu tidak masalah buat saya. Intinya nggak dadaan. Jadi sebelum 1 sampai 2 jam sebelumnya cek itu sudah mengabari. Jadi kita juga persiapan, kita juga perlu mempersiapkan data juga. Jadi kan nggak mungkin kita langsung dadaan, data nggak ada. Itu yang kita juga ada yang nggak bisa seperti itu. Karena kita juga profesional, kita harus memberikan yang terbaik buat pembeli ataupun kita juga menjaga nama baik developer yang kita pasarkan seperti itu. Jadi itu pengalaman saya. Jadi sikap apa saja yang harus kita perhatikan saat menghadapi konsumen, ya itu tadi saya jelaskan seperti itu. Itu pengalaman saya pribadi. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain sebagai marketing atau sebagai agen properti, bisa nanti kita sharing-sharing di kolom komentar teman-teman. Kalau bahkan teman-teman punya masukan ataupun punya apa, silakan kasih saya masukan di kolom komentar. Nah, saya juga terima kasih sebelumnya bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Yang baru bergabung bisa di like, komen, dan subscribe. Dan yang sudah untuk bagi teman-teman yang sering berkunjung, saya ucapkan terima kasih, berkah dan sehat selalu. Dan salam buat keluarga. Salam satu untuk dunia properti mungkin di Indonesia, karena saya juga hidupnya di Kabupaten Purworejo, khususnya di Purworejo. Mungkin nanti teman-teman bisa kita saling sharing seperti